Halo Ngominers, apa kabar? Kawan-kawan jangan heran kenapa saya bisa senyum seperti ini walaupun Inter kemarin resmi gagal mempertahankan Scudetto kita. Karena terus terang saja aku sudah sampai pada tahap menerima. Kapan persisnya? Ketika kita gagal menang lawan Lazio. Pada saat itu aku sudah tahu 99% pasti Napoli yang dapat. Kenapa? Sudah aku jelaskan berkali-kali dan kalau aku ulangi lagi sepertinya buang-buang waktu saja. So this smile is apa ya? Ini adalah senyum yang tulus gitu loh, bukan senyum kayak menghibur diri. No, kalau kawan-kawan tahu pas lawan Lazio itu aku bener-bener sudah habis ininya frustasinya pada saat itu. Jadi sekarang sudah lewat berapa ya? Sudah lewat seminggu lebih. So kini saatnya kita menatap final UCL. Hasil kemarin itu sama sekali tidak mengejutkan bagiku. Kita langsung saja. Ada komentar yang menarik dari Marotta tentang Inter dan Inzaghi dan juga dia menanggapi sedikit senggolan dari Conte. Tapi kebetulan ini komentar ini diadakan sebelum pertandingan tadi pagi, sebelum Inter bertanding melawan Como. Nah, intinya adalah soal kontrak Inzaghi. Bagi Marotta sekarang ini saatnya Inter hyper fokus dan segala extension kontrak itu akan dibicarakan setelah Piala Dunia antar klub, bukan setelah final Liga Champions tapi setelah Piala Dunia antar klub. Nah, dia bilang pada intinya kontrak dengan Inzaghi masih 1 tahun lagi. Memang ada rumor soal Al Hilal yang 20 juta, tapi dia menanggapi singkat aja, belum ada yang menghubungi kami soal Inzaghi. Karena ya sama seperti pemain, pelatih yang masih terikat kontrak itu ya maka tim yang ingin mengambil pelatih tersebut harus menebusnya entah berapa, dihargai kan kita nggak tahu. So itu soal kontrak Inzaghi dan Al Hilal. Nah yang menarik adalah komentar Marotta menanggapi komentarnya Conte. Buat kawan-kawan yang nggak tahu, intinya Conte berkomentar bahwa perjalanan di liga atau hasil di liga itu lebih menggambarkan kekuatan klub dibandingkan kompetisi yang berformat cup, ya Liga Champions, Coppa Italia, Super Cup dan sebagainya. Jelas apa yang dimaksud oleh si Conte. Tapi ya Marotta sih memang bukan seorang yang komentarnya berapi-api seperti si Conte, seperti Mourinho, seperti siapa lagi yang sering komentarnya itu aneh-aneh. Seperti Pioli, kemudian Fonseca juga kan. Marotta itu menanggapinya tenang dan yang aku salut adalah dia tidak ada menyenggol Napoli. Marotta bilang gini, ini aku terjemahkan literal ya. Kompetisi liga itu seperti maraton. Liga Champions sering memberikan situasi yang membantu Anda. Malah dia secara implisit setuju dengan omongannya Conte. Ya memang kadang-kadang ada keuntungan yang terjadi di Liga Champions dan secara objektif itu memang harus diakui. Misalnya pada saat Inter lawan Bayern Munchen cedera si siapa namanya itu Musiala, dan ada lagi siapa Alphonso Davies juga cedera. Kemudian siapa lagi ya, bukan Kimi J main ya. Pokoknya ada satu lagi center back mereka yang cedera. Kemudian pada saat lawan Barcelona juga terjadi yang cedera itu si Jules Koundé. Koundé apa si Balde ya, aku lupa. Oh, Balde yang cedera, sorry. Ya intinya benar. Kadang-kadang kita mendapat keuntungan, musuh itu lagi ada pemain cedera lah, lagi formnya lagi menurun, itu benar. Sedangkan kalau di liga itu maraton. Sekarang kita mendapat keuntungan, pasti di saat yang lain kita akan mendapat kerugian. Entah pemain kita yang cedera, pemain kelelahan, ada yang kena akumulasi kartu dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah jelas. So dalam hal ini sebenarnya aku setuju dengan hal yang dikatakan oleh Marotta. Tapi kemudian dia melanjutkan dengan namun di musim ini pertandingan di liga itu normal.
Tapi kami memainkan 15 pertandingan di kompetisi yang lain. Sehingga kesulitan kami dalam hal itu normal saja. Perhatikan di sini Marotta itu fokus dengan Inter. Kalau aku yang jadi Marotta, aku kan kawan-kawan tahu aku ya kadang-kadang bisa tenang tapi seringnya berapi-api, mudah ke-trigger. Kalau aku udah bilang, ya iyalah kamu bisa ngomong gitu, orang kamu cuma main di satu kompetisi. Kalau aku pasti udah gitu aku nyaut. Tapi Marotta lain, mungkin dia karena sudah lebih berumur, sudah lebih berpengalaman, lebih bijak lah karena dia tahu omongan yang sedikit aja nyeleneh bisa dipelintir habis-habisan sama media. Ya dalam hal ini aku akui Marotta sangat wise dalam memberikan komentar. Dan sebagian besar aku setuju dengan omongannya bahwa ya liga itu seperti maraton. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Aku sudah sempat ngomongin soal ini. Kayaknya musim lalu juga aku pernah ngomong liga itu kayak maraton. Kita gak bisa sprint di awal terus keteteran di akhir. Dan sebaliknya, keteteran di awal, sprint di akhir. Musim ini kebetulan kita keteteran di awal. Kalau kawan-kawan ingat gimana Lautaro itu paruh pertama musim berkutat dengan cedera. Tapi ya namanya mental juara dan kualitas nggak bisa bohong. Hanya berbekal paruh kedua musim dia menyalip Marcus Thuram. Gimana Marcus Thuram sangat perkasa di awal musim, tapi kemudian di pertengahan musim akhir kena cedera. Aduh, habis itu nggak kembali lagi ininya Thuram, apa namanya? Performanya Thuram itu susah, belum kembali seperti dia di paruh pertama. Oke, itu tentang Marotta. Nah, kemudian ada sedikit berita transfer tentang Jonathan Davids. Nah, di sini dikabarkan saat ini Juventus yang paling kenceng menginginkan Jonathan Davids. Ini menurut Sky Sport Italia ya. Terus terang tanggapanku tentang Jonathan David ini, dia adalah pemain yang bagus. Kalau dinilaikan itu sekitar 30-40 juta bagiku, tidak lebih. Kalau lebih dari itu overvalue. Siapa yang ngebayar Jonathan David lebih dari 40 juta itu sama aja kayak Juventus ngebayar Vlahovic 80 juta. Aku sudah bilang dulu kan, Vlahovic itu nilainya 40 udah maksimal. Tapi mereka nekat bayar 80. Sekarang terbukti ya kualitas striker 40 juta ya segitu. Aku bukan bilang Vlahovic jelek, Vlahovic bagus. Salah satu striker mungkin, kalau saat ini sih enggak ya, mungkin musim lalu lah ya, salah satu atau 2 musim lalu salah satu striker terbaik di Serie A. Tapi ya itu kualitasnya adalah kualitas 40 juta bukan 80 juta. Nah, Jonathan David sekarang dia kan menunggu nih. Inter sudah ngasihin tawaran, take it or leave it, terserah. Sekarang ya tinggal Jonathan David mau apa enggak. Nah, dari sisi Jonathan David ada Napoli dan Juventus yang juga mengincar dia. Wajar aja ya, siapa yang ngasih harga tertinggi itu yang akan dia joini. Itu yang akan dia tuju klubnya. Saat ini katanya Juventus, padahal Juventus punya striker Vlahovic yang sebenarnya tinggal dimaksimalkan saja, tapi ya udahlah, biarkan saja. Itu soal Jonathan David. Kemudian sekarang kita bahas tentang Scudetto, pertandingan kemarin. Di sini ada komentar yang menarik dari Denzel Dumfries, ya intinya menggambarkan kekecewaan, tapi dia menurutku bagus, lebih bagus dari komentarku. Dia bilang sangat tidak beruntung karena sudah sangat dekat. Selamat untuk Napoli. Dia bilang selamat untuk Napoli. Beda dengan Barcelona ketika dia tidak lolos. Wah, segala macam bla bla bla, wasit lah, inilah itulah. Dan dalam hal ini aku harus akui lagi-lagi banyak pemain Inter yang jiwanya lebih besar daripada aku sendiri. Karena kalau kawan-kawan ingat di preview pertandingan, walaupun mungkin relatif tersamarkan, tapi tetap ada nada bahwa aku menyalahkan situasi. Aku bahas soal wasit VAR yang merugikan Inter. Aku bahas soal pelanggaran terhadap Bisek, terhadap audio yang hilang dari pertandingan lawan Roma saat Bisek yang harusnya dapat penalti gara-gara didorong Dika itu tapi nggak ada. Intinya adalah masih ada
secara implisit aku bilang, kita dirugikan oleh keadaan, kita dirugikan oleh official pertandingan dan sebagainya. Sedangkan Dumfries sama sekali nggak bilang, bahkan lebih jauh lagi De Vrij bilang pada akhirnya kami tidak layak memenangkan gelar Serie A. So ya dia ngomong panjang sih. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan dan kami tahu bahwa kami mengandalkan hasil dari pertandingan lain. Kami tidak bisa melakukan lebih dari apa yang kami lakukan hari ini. Sekarang ya sudah, kita harus lupakan ini semua. Pada akhirnya kami tidak layak mendapatkannya. Siapapun yang ada di puncak klasemen setelah 38 pertandingan layak mendapatkannya. Terus terang ketika aku mempersiapkan konten ini, ketika aku baca, aku merasa agak malu dengan diri sendiri. Seberapapun halusnya masih terasa aku kayak nyalahin coba soal wasit, coba. Padahal sebenarnya hasil kita lawan Roma, yang aku sebut soal lawan Bolonya yang lemparan ke dalam itu, apalagi ya yang lawan Lazio yang bisa nggak dapat penalti itu hanya satu dari serentetan pertandingan yang membuat kita kehilangan poin. Kalau kita pikir dengan ini ya, kalau kita pikir dengan sekarang kan udah tenang. Kalau kita pikir dengan lebih objektif, bukan di sana saja kita kepleset. Kita kepleset lawan Parma, kita kepleset lawan Fiorentina, itu bahkan 3-0 itu nggak ada masalah dengan wasit pada saat kita kalah lawan Fiorentina. Kemudian lawan Genoa kayaknya di leg pertama. Kemudian ini ada lagi lawan Lazio ya yang kita seri, kemudian tentu saja lawan AC Milan. Kita nggak bisa menang lawan AC Milan. Oke, nggak usah kita ngomong mereka ada di peringkat berapa. Itu kita sudah sama-sama tahu. Dan aku sudah berkali-kali bilang, ini ada juga di grup yang aku diceng-cengin sama temen gara-gara gagal Scudetto. Ya, kan tinggal dibalik aja yang ngecengin itu peringkat berapa. Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan. Yang jelas adalah faktanya at the end of the day kita gagal mengalahkan AC Milan. 2 kali kita ketemu AC Milan, 2 kali kita gagal menang lawan AC Milan. Di Liga ya, aku bilang di Liga. So pada akhirnya yang harus disalahkan ya diri kita sendiri. Apakah ada faktor wasit? Ada, tapi sudahlah. Begini salah sepak bola. Situasi yang dialami Inter saat ini jauh lebih baik dibandingkan dulu zamannya Moratti. Itu sudah mungkin kalau bagiku sendiri yang paling patut disalahkan itu adalah Oktri. Inzaghi sudah berusaha meramu yang terbaik dari materi yang ada, tapi ya segini aja hasilnya. Kita lihat sendiri ketika Lautaro nggak main, ketika Thuram nggak main, ketika Taremi yang main, ketika Asllani yang bermain, kacau mainnya. Makanya bagiku ini bukan kesalahan pelatih, bukan kesalahan pemain, karena memang pemain yang ada itu tidak sanggup bertarung di 3 kompetisi. Bagiku Inzaghi dia sudah pernah Scudetto, dia menetapkan bahwa dia ingin 3, oke, go big or go home. Bahkan sekali lagi, entah untuk ke-100 kalinya aku akan bilang, bahkan jika Inter 0 tituli pun tidak ada, aku akan mengecam Inzaghi. Bukan salah dia. Dia adalah pelatih yang punya ambisi dia adalah treble winner. Dia adalah nakoda kapal. Jadi ya kalau kawan-kawan lihat ini ya, pernah enggak dengar orang-orang yang pegawai di middle management itu adalah orang-orang tidak berani ambil resiko biasanya. Mereka ingin apa yang sudah berjalan ya udah lanjutkan itu aja. Nah, Inzaghi dia bukan tipe orang seperti itu. Dia tipe orang yang mengincar hal yang tinggi, hal yang mungkin terlihat mustahil. Kalaupun dia kalah, itu adalah resiko yang dia akan jalani, dia akan hadapi. Resiko kita adalah 0 tituli. Ya sudah. But aku tetap bangga dengan Inter,
tetap bangga dengan apa yang dilakukan Inzaghi, dan bagiku ini bukan salah Inzaghi tapi ini salah Oktri. Karena bayangkan 3 musim Inzaghi di Inter, pemain gratisan aja yang dikasih. Pemain yang dikasih ke Inzaghi itu, yang beli itu cuma Pavard dan Korea. Korea Inzaghi yang minta. Tapi selebihnya kan Zeko, Mkhitaryan, siapa lagi, Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan Çalhanoğlu bagus tapi tetap aja gratis tuh. Coba kalau Hakan Çalhanoğlu dapat gratis, kalian ambil Vitinha juga tuh, atau sekalian beli siapa itu, Osimhen sekalian. So Oktri harus menjawab sih menurutku. Kalau sampai Oktri, kalau misalnya nanti Inter zero tituli, terus Oktri menyalahkan Inzaghi, wah kami tidak mau perpanjang kontrakmu karena kamu tidak memberikan, tae aku bilang, ngaca anjing. So bagiku makanya di grup kan, wah Inter mau memperpanjang, Inter tetap akan mau memperpanjang Inzaghi walaupun zero gelar. Pertanyaannya, Inzaghi mau nggak? Karena kemarin sudah jelas itu Inzaghi dia mau memperpanjang kontrak di Inter, tapi bukan soal gajinya akan dijadikan berapa. Ada nggak jaminan dari Inter untuk aktif di bursa transfer? So far Marotta bilang akan ada pemain penting, Javier Zanetti juga sudah bilang, tapi dari Oktri baru bilang-bilang aja katanya mau keluarin duit 70 juta. 70 juta. Ada loh tim yang mainnya di papan tengah padahal ngabisin duit 100 juta. Inter bertarung untuk treble winner, hanya 1 poin di bawah price Scudetto, dijanjikan 70 juta. Itu pun cuma dijanjikan. Padahal aku sempat baca di mana itu pendapatan Inter total itu 230 juta loh, dari Liga Champions dan Liga dan segala macam lah. Kayaknya itu belum dari stadion, belum dari sponsorship. So ya aku akan kesal tetap dalam hati jika Oktri dengan bangga ngomong, wah Inzaghi kamu mesti happy, kamu sekarang tak kasih modal 70 juta untuk pemain. Mungkin Aston Villa aja lebih dari 70 juta budget mereka. Atau MU, gila MU Pak, beli Højlund 70 juta, beli siapa lagi tuh, Zirkzee 50 juta, beli siapa lagi tuh semua. Dan mereka peringkat 16. So Oktri harus menjawab supporter, keluhan keresahan supporter itu harus dijawab oleh Oktri. Kalau dulu Suning, jelas mereka tidak punya duit, tapi ketika mereka punya duit itu turah-turah ke Inter. Kawan-kawan jangan lupa, Lukaku itu dibeli 70 juta, Hakimi itu kalau nggak salah 40 juta, kemudian siapa lagi tuh, Christian Eriksen, pokoknya banyak lah, turah-turah dikasih pemain. Sekarang Oktri, so kita lihat aja musim depan. Terkait hasil Scudetto ya, untuk menyimpulkan atau untuk menutup dari konten ini, aku hanya mau bilang selamat buat Napoli. Kita tidak usah nyinyir bahwa mereka kan cuma main satu kompetisi saja, ya itu adalah situasi dalam sepak bola. Dan memang itu gayanya Conte, dia fokus di satu pertandingan. Kita pernah dilatih Conte dan ya kelihatan Coppa kita rontok, Liga Champions juga kita rontok, tapi kita dapat Scudetto. Nah sekarang karena pilihannya Inzaghi beda dengan pilihannya Conte, ya ini resiko yang kita terima. Senada dengan apa yang dikatakan Faris, Dumfries, kemudian Aslani juga, bahwa tidak ada waktu buat kita kecewa. Seminggu lagi kita akan bertanding melawan PSG. Bagiku PSG adalah tim lawan terkuat kedua setelah Barcelona. Bagiku, aku masih berpendapat Barcelona itu lebih kuat daripada PSG, walaupun PSG itu lebih bisa dikatakan lebih balance. Aku yakin pertahanan PSG lebih bagus daripada pertahanan Barcelona. Cuman kalau kita lihat overall, daya gedor atau lini serang Barcelona itu cukup untuk mengkompensasi lemahnya lini pertahanan mereka. Jangan lupa, sebelum ketemu Barcelona, kita sepanjang kompetisi Liga Champions itu kita kebobolan cuma 5 gol. Paling sedikit di antara peserta Liga Champions. 2 pertandingan kita ketemu Barcelona, kita kebobolan 6 gol. So
bagiku Barcelona lebih kuat daripada PSG, tapi bukan berarti PSG itu lawan yang lemah, karena harus diakui lagi-lagi kita menang lawan Barcelona itu ada andil ya, mereka ada yang cedera lah, kemudian Lewandowski cedera lah, kemudian ada kegoblokan Hansi Flick juga yang udah menit 87 ngegol tapi masih nyerang, garis pertahanannya tinggi banget, masukin Lewandowski. So tidak ada yang bisa dipastikan dalam sepak bola kita, walaupun ini juga yang aku heran ya. Sorry ini agak ngalor ngidul, karena ya kawan-kawan yang sudah sering nongkrong di sini tahulah aku memang sangat jarang bikin skrip. Dan nah kan aku lupa. Oh ya, yang aku heran adalah mungkin aku akan bikin konten khusus bahas hal ini ya. Sampai saat ini aku kan baca berita di mana-mana, di goal.com, di podcast-podcast luar negeri, kebanyakan orang masih mengunggulkan PSG, terutama pandit-pandit. Aku nggak ngerti kenapa. Padahal PSG mereka menyingkirkan Liverpool peringkat 1 IPL, menyingkirkan Arsenal peringkat 2 IPL, kemudian Aston Villa juga. Tapi itu semua IPL. Yang kita singkirkan itu adalah juara Jerman, juara Spanyol. Juara loh yang kita singkirkan. Tapi ya udahlah, kalau kita lihat dari materi pemain ya jelas kawan-kawan sekarang ke transfer market, value of players aku lupa karena pokoknya cari total value pemain PSG dengan total value pemain Inter, kalian akan pingin mengurut dada. Di sana kelihatan jomplang banget. So kalau dilihat dari itu memang ya sepertinya beralasan orang lebih banyak mengunggulkan PSG. Tapi kan bukan itu saja. Aku nggak ngerti pada saat kenapa kok di kalangan pandit-pandit itu kok justru yang cuma sekelumit orang yang benar-benar ngerti sepak bola aja yang memberikan apresiasi untuk Inter. Contohnya Pep Guardiola, dia sudah merasakan lawan Inter. Makanya dia setelah menang lawan Inter itu kan ada dia interview dengan siapa? Ketika dia bilang, lihat perjalanan Inter sekarang, ini membuat kemenangan kami lawan Inter itu terasa lebih berharga lagi, karena ya memang Inter sekuat itu. Xavi juga mengakui, walaupun dulu ketika mereka kalah lawan Inter ya agak lain beda omongnya Xavi. Tapi kalau pundit-pundit ini banyak yang mungkin sekarang ini baru si Just Juice itu baru mulai Inter layak ke final. Wah kalau dulu-dulu beda, nada tone dari komentarnya terhadap Inter yang dibilang textbook banget lah, gampang ditebak lah. Sekarang udah mulai beda, baru mulai beda. Tapi soal siapa yang diunggulkan, lihat aja. Kebanyakan masih mengunggulkan PSG. Oke ya, sorry di penutupnya malah jadi ke final UCL, tapi ya inilah susah aku kalau mau mengubah styleku yang seperti ini. Oke guys, itu dulu. Ini bukan konten terakhir karena setelah ini masih ada hari-hari berikutnya, masih ada musim depan. Kita akan bersama masih lebih lama lagi. So, kegagalan kita meraih Scudetto itu bukan akhir dari dunia, bukan akhir dari channel ini apalagi. Selama aku masih perlu duit buat ngasih makan anakku, channel ini akan terus ada. Oke guys, itu dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.